Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Wardah dengan NIM 2414010034 dari kelas 4 PAIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Tarbawi Quran surah An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang bisa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya itu kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan secara sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Menurut para ulama tafsir, Quran An-Nur ayat 30-31 itu turun sebagai pedoman bagi kaum muslimin dan muslimat dalam menjaga kesucian diri serta mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum turunnya ayat ini, sebagai masyarakat Arab itu belum memahami batasan aurat dan etika memandang lawan jenis. Selain itu, perempuan pada masa itu sering memakai kerudung yang hanya menutupi kepala, akan tetapi bagian leher dan dada masih terbuka. Karena itu Allah menurunkan ayat ini untuk menyempurnakan adab berpakaian dan menjaga pandangan. Ayat ini menjadi landasan penting dalam pembentukan akhlak dan moral umat Islam. Selanjutnya itu tafsir ayat. Yang pertama, tafsir ayat 30. Allah memerintahkan Rasulullah SAW agar menyampaikan kepada laki-laki yang beriman supaya menundukkan pandangan itu bukan berarti selalu melihat ke bawah, tetapi menghindari pandangan yang diharamkan, seperti memandang aurat atau memandang lawan jenis dengan syahwat. Menjaga pandangan merupakan langkah awal untuk menjaga hati dari munculnya hawa nafsu yang dapat membawa kepada perbuatan dosa. Selanjutnya yang kedua itu menjaga kemaluan. Yang dimaksud menjaga kemaluan adalah
menjaga diri dari perbuatan zina, pelecehan seksual maupun segala bentuk hubungan yang diharamkan. Oleh karena itu, Allah itu menegaskan bahwa menjaga pandangan dan kehormatan merupakan jalan menuju kesucian jiwa. Selanjutnya itu tafsir ayat 31. Setelah Allah memerintahkan laki-laki, Allah juga memerintahkan perempuan yang beriman agar pertama itu menundukkan pandangan. Perempuan itu juga diperintahkan menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan sebagaimana laki-laki. Yang kedua itu menjaga kehormatan diri. Perempuan itu diwajibkan menjaga kesucian dirinya dari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak kehormatan. Yang ketiga itu menutup aurat. Allah memerintahkan perempuan agar mengenakan kerudung atau khimarnya yang menutupi kepala, leher, dan dada sehingga aurat terjaga dengan baik. Tidak menampakkan perhiasan. Perhiasan yang dimaksud meliputi perhiasan maupun bagian tubuh yang dapat menarik perhatian laki-laki asing, kecuali yang memang diperbolehkan menurut syariat. Itu menjaga pergaulan. Allah itu menjelaskan kepada siapa saja perempuan boleh menampakkan perhiasannya, seperti kepada suami, ayah, anak saudara, dan mahram lainnya. Selain itu, perempuan juga diperintahkan agar tidak menghentakkan kaki dengan tujuan menarik perhatian terhadap perhiasan yang disembunyikannya. Pada akhir ayat, Allah memerintahkan seluruh orang beriman agar mereka bertaubat kepadanya supaya memperoleh keberuntungan. Selanjutnya itu nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Yang pertama ada nilai pendidikan akidah. Pertama itu menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia. Yang kedua itu menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga pandangan dan aurat itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa perintah Allah itu selalu membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Yang keempat, menanamkan sikap taat terhadap syariat Islam. Nilai selanjutnya itu nilai pendidikan akhlak. Yang pertama itu menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Yang ketiga itu menumbuhkan rasa malu sebagai bagian dari iman. Yang keempat, berpakaian sopan sesuai dengan tuntunan Islam. Yang kelima itu mengendalikan hawa nafsu. Itu selanjutnya menjaga pergaulan dengan lawan jenis, menghindari perilaku yang dapat menimbulkan fitnah, menghormati martabat diri sendiri dan orang lain. Nilai pendidikan selanjutnya itu nilai pendidikan ibadah, di mana harus menutup aurat sebagian bentuk ketaatan kepada Allah. Kedua, menjadikan menjaga pandang itu sebagai ibadah. Yang ketiga itu membiasakan bertaubat apabila melakukan kesalahan. Berusaha menjaga kesucian hati melalui pengendalian diri. Dan nilai terakhir yaitu nilai pendidikan sosial, di mana yang pertama itu menciptakan lingkungan yang bersih dari pelecehan dan kemaksiatan. Yang kedua, menjaga hubungan yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengurangi munculnya fitnah dan kerusakan moral. Yang keempat itu menghormati hak setiap orang untuk merasa aman dan dihargai. Yang kelima itu membentuk masyarakat yang saling menjaga kehormatan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.